menjadi murid sejati Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 13, ayat yang ke-13. Saya akan baca untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada satu waktu tentang definisi pelayanan. Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa bagaimana murid-muridnya harus melayani satu dengan yang lain. Tetapi spesifik yang mau kita bicarakan hari ini adalah Yesus Kristus sebagai guru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang disebut atau yang dimaksud dengan guru? Kalau kita melihat guru yang ada, yang kita kenal di sekitar kita adalah seseorang yang mengajar, ditiru, digugu, begitu kira-kira ya kalau ada di sekitar kita. Dia bisa mengajar di sekolah yang formal, bisa mengajar di sekolah yang tidak formal, bisa mengajar di tempat-tempat tertentu. Tetapi guru yang kita mau bicarakan hari ini adalah guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai guru. Saudara, saya percaya semua keteladanan yang paling agung itu ada pada diri guru yang kita sebut Yesus Kristus ini. Itu sebabnya kita, ya, saudara dan saya, kita semua para pemirsa, saudara ya, dimanapun saudara ada, kita harus menjadi murid yang baik. Dan murid yang baik ini adalah murid yang sungguh-sungguh, murid yang setia, murid yang sejati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dimaksud dengan murid sejati? Sebab kalau Yesus adalah guru agung, maka kita juga harus menjadi murid yang setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada banyak definisi murid, tetapi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya perjanjian baru ya, itu murid itu disebut dalam istilah Yunani itu adalah matetes. Ya. Kalau kita mendengar istilah ini, sebenarnya istilah murid di sini itu lebih daripada seorang pelajar. Seorang murid sejati artinya adalah seseorang yang memeluk ajarannya Yesus, sekaligus juga menjadikan ajaran itu menjadi asas hidup dan perilaku hidup. Murid Kristus harus seperti itu Bapak Ibu. Kita harus menjadi pengikutnya kemanapun kita pergi, dimanapun Tuhan Yesus memimpin hidup kita. Kita melakukan yang diperintahkannya, kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, murid itu pertama dia haruslah seorang pembelajar. Selalu mau belajar, selalu giat belajar, dan selalu sungguh-sungguh belajar. Itu murid. Dan murid itu adalah seseorang yang mengikuti ajaran sang guru sekaligus menyebarkannya. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai murid Tuhan Yesus di era Pentakosta ini juga harus menjadi pesan ya, messenger of Pentecost. Pesan Pentakosta itu harus kita sampaikan melalui pemuritan yang terus kita belajar Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita bicara muridnya Tuhan Yesus, maka tidak bisa tidak, saudara-saudara, kita sedang bicara tentang cara hidup. Menjadi murid sejati dari Tuhan Yesus Kristus adalah cara hidup yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ya. Penyerahan total kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya seseorang yang sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan tidak bisa setengah hati. Dia harus sungguh-sungguh. Nggak bisa paruh waktu. Dia harus sungguh-sungguh, saudara-saudara. Sepenuh hati, sepenuh waktu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, menjadi murid adalah cara yang paling baik untuk menghidupi kebenaran. Ya.
Ini penting sekali Bapak Ibu, karena gini, mengetahui kebenaran tidaklah sama dengan menghidupi kebenaran. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau banyak orang atau ada orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mematuhi kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran, dia belum bisa disebut murid Tuhan yang sejati. Kebenaran bukanlah hanya pengetahuan tentang ayat atau sebuah ayat. Kebenaran memang ada dalam ayat firman Tuhan, tetapi kebenaran itu haruslah dipatuhi, ditaati, dihidupi, baru kita bisa disebut murid Kristus. Karena itu ketika kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, baik di gereja atau dimanapun kita ada, saudara-saudara, apalagi di era sekarang ini dimudahkan kita dengan teknologi yang begitu canggih, di mana-mana kita bisa dengar firman Tuhan. Di media sosial bisa kita dengar firman Tuhan, bisa kita baca. Dengan waktu yang terbatas yang sedikit, kita bisa membaca dan memahami firman Tuhan. Tapi saudara perlu tahu, yang memberi kemampuan kepada kita, firman itu menjadi gaya hidup yang kita peluk, yang kita hidupi, yang kita lakukan sungguh-sungguh, itu adalah kuasa urapan Roh Kudus yang membawanya kepada jiwa saudara dan saya, sehingga kita bisa menghidupi kebenaran itu. Itu sebabnya saudara-saudara, murid Kristus bukan cuma mengetahui kebenaran, tetapi hidup dalam kebenaran. Karena itu firman Tuhan berkata, jika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan mengetahui dalam arti pengetahuan, knowledge. Mengetahui artinya seseorang yang memang menyadari kuasa Roh Kuduslah yang memampukannya menghidupi kebenaran. Waktu Roh Kudus membawa kebenaran ke dalam jiwa kita, maka kebenaran itu saudara-saudara bisa menjadi pencerahan jiwa yang membuat kita mampu menghidupinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, kita perhatikan dari seorang murid sejati dari Tuhan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena gini, zaman sekarang ini juga ada murid, nggak sungguh-sungguh murid. Kalau saya bisa menyebutnya murid-murid yang palsu. Ya. Murid-murid yang tidak setia, murid-murid yang tidak sungguh-sungguh, atau murid-murid yang memang saudara-saudara kadang-kadang lebih ini ya, kalau saya ngomong, kadang-kadang seperti bunglon. Ya. Jadi dia ketemu dengan yang merah dia saudara-saudara ya. Ketemu dengan yang hijau dia. Ya. Jadi hidupnya masih seperti arus dunia. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi dia seperti dunia hidupnya. Ya. Ini kadang-kadang saudara-saudara kita sebagai murid Tuhan enggak sungguh-sungguh memperhatikan ini. Tapi di sisi yang berbeda, kalau kita ngomong gereja, dia ke gereja, tapi dia tidak sungguh-sungguh sepenuh-penuh hatinya menyerahkan diri jadi murid yang sejati. Dia tidak memeluk ajaran guru itu yang disebut guru yang agung itu. Dia tidak menghidupinya dan dia juga tidak melayani dan menyebarkan ajaran itu. Karena itu saudara-saudara, waktu kita bicara Injil, bicara kabar baik kepada orang lain, kita sedang menyebarkan ajaran guru yang kita percayai. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, murid palsu itu kayak mana? Murid yang menggunakan topeng, murid yang berpura-pura baik, murid yang tidak konsisten, murid yang tidak menyerahkan hidupnya secara utuh kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini ya. Ada berapa banyak orang saudara-saudara mengabaikan hal ini, biasa saja, acuh tak acuh gitu. Karena memang kekristenan saudara-saudara tidak bisa memilih abu-abu. Dia harus sungguh-sungguh, benar, memuliakan Tuhan, melayani sungguh-sungguh, melakukannya sungguh-sungguh, memeluk ajaran itu sungguh-sungguh, menghidupinya sungguh-sungguh. Dan kalau setengah-setengah, itu namanya suam-suam kuku Bapak Ibu. Itu sebabnya dalam kekristenan gak dikenal ikut Tuhan abu-abu, sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa ciri murid sejati? Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, ciri murid sejati itu saudara-saudara adalah dia memiliki kepekaan moral yang tinggi.
Dia memiliki hati nurani yang baik. Dia memiliki gaya hidup yang memang memuliakan Tuhan. Motifnya juga selalu rindu memuliakan Tuhan. Ini murid sejati. Ada berapa banyak orang saudara-saudara sebagai murid Tuhan? Ya, dia menyebut Tuhan itu guru, tapi dia tidak sungguh-sungguh mau belajar. Dia menyebut Tuhan itu gembala, tapi dia tidak mau digembalakan dengan baik. Dia menyebut Tuhan itu pintu, tapi dia tidak berjalan di pintu itu. Dia menyebut Tuhan itu sahabat, tapi dia tidak pernah bersahabat dengan Tuhan. Bahkan yang lebih lagi, dia menyebut Tuhan itu kekasih, tapi tidak ada keintiman dalam persekutuannya dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita memandang Tuhan sebagai guru, saudara-saudara, maka ajaran-ajaran firman Tuhan yang kita dengar dari Tuhan Yesus Kristus memberi kepada kita hati nurani yang saudara-saudara, yang sensitif terhadap hal-hal yang benar. Jadi orang kalau sungguh-sungguh murid sejati, saudara-saudara, dia nggak bisa sembarangan hidup. Semua areal hidupnya, saudara-saudara, dia perhatikan. Cara berbicara, penampilannya, pelayanannya, melayani keluarga, pekerjaannya, di kantor. Saudara, dia terlihat kesetiaannya itu adalah integritas, saudara. Karena apapun yang Tuhan percayakan menjadi pekerjaan Bapak Ibu, apakah saudara ada di kantor-kantor, saudara berdagang, saudara di rumah sebagai ibu rumah tangga, saudara berbisnis, saudara petani, ya, saudara peternak atau apa saja. Ketika saudara melayani dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, saudara-saudara, ya, disitulah mimbar saudara. Disitulah saudara menunjukkan bahwa saudara adalah murid Tuhan Yesus. Disitulah saudara mempraktekkan bahwa kita memang seorang pribadi yang memeluk ajaran itu dan menghidupinya setiap hari. Dan orang makin lama bersekutu dengan sang guru, belajar dengan sang guru agung itu, saudara-saudara. Saya katakan tadi di sini, kepekaan moralnya luar biasa. Kita harus di atas rata-rata, saudara-saudara. Dunia berkata hidup seperti ini, tapi kalau dalam Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau saudara-saudara kita hidup itu sesuai dengan standar moral yang Tuhan ajarkan. Ya. Penuh dengan kebaikan, kebajikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua standar moral yang Tuhan ajarkan sebagai guru. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau ada murid Tuhan, ya, tetapi dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam hal-hal yang dilakukan, bahkan kalau bisa dikatakan dalam pelayanannya, dia tidak melakukannya sungguh-sungguh, berarti dia tidak menjunjung tinggi moral. Maka kita sebagai anak Tuhan yang disebut muridnya Tuhan Yesus, mari kita asah hati nurani kita ini, sehingga kita bisa berkata ini salah, ini benar, ini tulus, ini tidak tulus. Ini memuliakan Tuhan, yang ini tidak memuliakan Tuhan. Ini daging, yang ini kuasa roh. Kita bisa bedakan karena kepekaan itu, saudara-saudara. Dan itu harus dilatih. Maka kita sebagai anak Tuhan mesti datang sama Tuhan sebagai murid sejati itu dengan kerinduan yang seperti ini. Ya. Maka kalau kita sebagai murid, saudara-saudara, kita bisa memahami apa yang ada di hati guru itu. Yang kedua, saudara-saudara, dari kebenaran ini adalah selain Yesus disebut guru, dia juga disebut Tuhan. Alkitab berkata, benar katamu, memang akulah guru dan akulah Tuhan, kata firman yang kita baca tadi. Apa maksudnya Tuhan? Saudara, kalau kita berbicara murid sejati, itu artinya Yesus lebih daripada guru yang kita percayai, yang kita anut ajarannya, yang kita peluk ajarannya, yang kita hidupi dan yang kita lakukan ajarannya. Lebih daripada itu. Tetapi dia juga adalah Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Tuhan itu artinya, saudara-saudara, yang berkuasa. Ya, Lord, Tuhan, yang dipertuan, yang memerintah. Dan kalau kita sebagai murid Tuhan yang sejati, dia haruslah menjadi Tuhan, menjadi Tuhan pada semua areal hidup kita. Nah, ada banyak anak Tuhan
menyebut diri murid. Tetapi dia melihat Yesus itu, saudara-saudara, hanya pada tempat-tempat tertentu dia Tuhan. Kalau di gereja bisa dia tampil baik, shalomnya manis, tapi tidak sama dengan di rumah, tidak sama dengan di kantor. Sehingga ini yang saya sebut tidak menjunjung tinggi moral dan gaya hidup yang diajar oleh guru. Tapi kalau kita sebut dia guru dan Tuhan, itu berarti pada semua areal hidup kita dia benar-benar memang Tuhan. Saudara, kecanggihan teknologi yang sekarang, ya, sedalam apapun perairan, sedalam apapun laut, saudara-saudara, bisa dipahami berapa dalam, bisa diketahui dengan teknologi. Tapi hati manusia siapa yang tahu? Itu sebabnya kalau kita tidak menjunjung tinggi moral yang Tuhan ajar kepada kita, kita nggak akan dapat kepekaan menjadikannya Tuhan dan guru. Pada areal-areal tertentu setiap pribadi, saudara-saudara, memiliki ruang-ruang tertutup, ya, areal-areal gelap, ya, dalam hidupnya. Itu sebabnya kalau ada kuasa Roh Kudus, baru kita bisa jadikan dia Tuhan pada semua areal-areal tersembunyi dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan ketika kita di gereja, benar. Tapi apakah Yesus adalah Tuhan yang dipertuan ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di kantor? Apakah Yesus adalah Tuhan ketika ada kesempatan berdosa, tapi kita memilih hidup benar? Yesus adalah Tuhan pada semua areal hidup kita. Pada waktu ada kesempatan korupsi, tapi kita memilih hidup benar. Pada waktu ada kesempatan berbohong untuk menguntungkan diri, tapi kita memilih berkata jujur. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai murid, sebagai hamba, ya, kita meletakkan Yesus adalah Tuhan dan Tuhan atas semua areal hidup kita. Dia memerintah sebagai Raja, sebagai Tuhan atas seluruh areal hidup kita. Termasuk dalam hal-hal kecil. Bahkan di tempat tersembunyi pun saudara-saudara, Tuhan ada di sana. Itu sebabnya takut akan Tuhan berlaku pada semua areal hidup. Mau di keramaian, mau di tempat yang sepi, mau di pekerjaan, mau di rumah, dimanapun saudara ada, Yesus adalah Tuhan. Dari dua hal ini saudara-saudara kita belajar bahwa menjadi murid itu saudara-saudara bicara tentang kesungguhan hati, bicara tentang standar hidup, standar moral sebagai anak Tuhan. Dan bicara tentang murid itu saudara-saudara menjadikan Tuhan bukan hanya guru, tetapi juga dia Tuhan yang memerintah seluruh areal kehidupan kita. Saya berharap, berdoa saudara-saudara, dimanapun saudara ada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Selama ini mungkin kita abai, acuh terhadap hal ini. Yesus, ya aku percaya. Tapi sudahkah dia menjadi panutan, menjadi Tuhan yang memerintah dalam hidupmu? Kalau belum, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Baru engkau akan mengalami terobosan. Berilah kesempatan kepada Roh Kudus untuk menerobos dalam batinmu. Supaya firman-firman yang kita tahu, yang kita dengar itu sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi jiwa kita. Pencerahan bagi jiwa kita. Baru firman Tuhan itu menjadi sikap dan cara hidup yang kita hidupi setiap hari. Kalau engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, terimalah dia hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu secara pribadi. Supaya dia memerintah atas hati, atas pikiran, atas kehendak, atas perasaanmu, dan semua langkah hidupmu berikan dipimpin oleh Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini saudara-saudara menjadi murid sejati. Sungguh-sungguh kita renungkan dalam hidup kita. Saya berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara ada, saudara dengar firman Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan, saya adalah murid, dia adalah guru saya. Saya adalah hambanya, dia adalah Tuhan yang menjadi Tuhan memerintah atas seluruh areal hidup saya. Termasuk yang detail-detail, dia harus menjadi Tuhan. Baru kita bisa sungguh-sungguh menjadi murid dan anak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.